Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Mungkin kedengarannya rumit, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. XBRL itu bahasa digital yang bikin laporan bisnis dan laporan keuangan bisa dibaca komputer dengan lebih cepat, lebih rapi, dan lebih mudah dianalisis. Jadi gini, di dunia ini ada puluhan ribu perusahaan tercatat dan setiap perusahaan wajib bikin laporan keuangan. Nah, bayangin kalau semua perusahaan bentuknya beda-beda, ada yang PDF, ada yang Excel, ada yang Word, bahkan ada perusahaan yang bikin format sendiri. Susah banget dong analisisnya. Nah, disinilah XBRL masuk. XBRL itu kayak barcode untuk laporan keuangan. Jadi setiap data punya tag khusus yang bikin komputer langsung ngerti angka itu apa. Misalnya, itu kas, itu aset, itu laba, dan lain-lain. Dengan XBRL, semua laporan pakai standar yang sama. Informasinya juga tetap sama seperti laporan biasa, cuman cara penyampaiannya yang berubah. Tujuannya supaya data perusahaan dari manapun bisa dibandingkan, diproses otomatis, dan dianalisis tanpa harus ngetik ulang satu persatu. Makanya banyak sektor yang sudah mulai pakai XBRL, mulai dari perbankan, asuransi, regulator, sekuritas, hingga perpajakan. Di Indonesia sendiri, Bursa Efek Indonesia juga lagi mengimplementasikan XBRL ini karena laporan perusahaan sekarang makin banyak dan makin kompleks. Dengan XBRL, proses pengumpulan data jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah diolah untuk investor, regulator, maupun perusahaan itu sendiri. Cara kerja XBRL sebenarnya simpel, setiap angka dan informasi diberi tag, misalnya kayak gini. Jadi komputer bisa langsung baca dan ngerti bahwa angka itu adalah aset. Karena tag-nya sama di seluruh dunia, data perusahaan dari berbagai negara bisa langsung dibandingkan tanpa harus diterjemahkan dulu. Ini yang bikin analisis jadi jauh lebih cepat. Nah, biar XBRL bisa jalan, dibutuhkan yang namanya taksonomi. Taksonomi itu semacam kamus yang berisi daftar elemen laporan keuangan. Misalnya di taksonomi ada laba bersih, total aset, utang lancar, dan lain-lain. Setiap negara atau sektor bisa punya taksonomi sendiri sesuai standar akuntansinya. Untuk Indonesia, BI sudah nyiapin taksonominya sendiri, jadi perusahaan tinggal menyesuaikan laporan keuangannya dengan kamus itu. Laporan yang sudah dikonversi ke XBRL itu namanya instance document. Nah, dokumen inilah yang bisa diproses otomatis, dicari, diekstrak, dan dianalisis oleh software. Jadi, investor, regulator, dan analisis gak perlu lagi baca ratusan halaman PDF satu-satu, tinggal klik datanya langsung keluar. Manfaat XBRL banyak banget, kayak proses lebih cepat, biaya lebih hemat, validasi otomatis, ngurangin kesalahan input, data lebih akurat, dan laporan jadi gampang disebarkan ke berbagai platform. Bahkan investor luar negeri bisa langsung analisis laporan perusahaan Indonesia tanpa kendala bahasa. Intinya, XBRL itu bukan software baru, bukan standar akuntansi baru, dan gak ngubah isi laporan keuangan. XBRL cuma mengubah cara laporan itu ditransmisikan supaya lebih efisien dan bisa diproses komputer. Dengan adanya XBRL, pelaporan keuangan akan jadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah dianalisis baik oleh perusahaan, regulator, maupun investor. Sekian penjelasan dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.